Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsanul Akbar. Kali ini saya akan membahas tentang keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sangatlah agung karena ia menyaksikan turunnya Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran ini mengantarkan orang-orang yang berpegang teguh kepadanya, dan orang-orang ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam yang mengikuti sunnah Rasulnya setapak demi setapak, mereka tidak akan mengangkat pada malam ini bendera dan tidak pula menegakkan tongkat-tongkat, akan tetapi berlomba-lomba untuk beribadah dan berharap untuk mendapatkan pahala. Dan inilah, wahai saudaraku muslim, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang sahih yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Yang pertama, keutamaan Lailatul Qadar. Cukup tentang keagungan Lailatul Qadar bahwa Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, yang mana umur kita saja tidak mungkin bisa sampai 1000 bulan. Kalaupun sampai, tidak semuanya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun semuanya kita gunakan untuk beribadah, maka belum tentu amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para malaikat turun dan Jibril, dan dengan izin Rabb mereka, setiap perkara keselamatan pada malam tersebut sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Dan termasuk keagungan dari Lailatul Qadar adalah di dalamnya dirinci setiap perkara yang sudah ditakdirkan Allah. Allah berfirman lagi yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Sesungguhnya kami telah menjadi pemberi peringatan di dalamnya. Di dalamnya diperinci setiap perkara yang penuh hikmah, urusan besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami mengutus sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3-6. Yang kedua, waktu Lailatul Qadar. Terdapat riwayat dari Nabi SAW bahwasanya Lailatul Qadar terjadi pada tanggal, yaitu hari-hari ganjil seperti tanggal 21, 23, 27, 29 dan malam terakhir di bulan Ramadan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, menurut pemahamanku, wallahu alam, Nabi SAW menjawab sesuai apa yang ditanyakan oleh beliau. Seperti pertanyaan, apakah kita mencari malam ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, carilah di malam ini. Pendapat yang lebih kuat bahwasanya Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil dari bulan Ramadan di 10 hari bulan Ramadan. Hal ini ditunjuki oleh hadis Aisyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW masuk ke dalam 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan. Kemudian beliau bersabda, carilah Lailatul Qadar dengan sungguh-sungguh, yaitu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dari malam ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seorang hamba lemah atau lelah, maka janganlah dia menyia-nyiakan 7 hari terakhir. Karena riwayat dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, carilah di 10 hari terakhir. Jika tidak mampu, maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulan dari semua ini adalah, seorang muslim semestinya mencari Lailatul Qadar dan mencarinya pada 10 hari terakhir, yaitu tanggal 21, 23, 25, dan 29. Kalau seandainya dia lemah dan tidak sanggup mencarinya pada awal 21, maka hendaklah dia mencarinya pada malam ganjil di 7 hari terakhir bulan Ramadan. Yang terakhir,
Bagaimana seorang muslim mendapatkan Lailatul Qadar? Sesungguhnya malam yang penuh dengan berkah ini, siapa yang diharamkan dari mendapatkannya, maka sungguh dia diharamkan dari kebaikan seluruhnya. Dan tidaklah seseorang diharamkan dari kebaikan itu kecuali dia benar-benar merugi. Oleh sebab itu, dia dianjurkan bagi seorang muslim yang gigih untuk mengejar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malam-malam tersebut karena iman dan menggarap pahala yang besar. Kalau dia melakukan itu, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dianjurkan untuk memperbanyak doa pada Lailatul Qadar, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar? Apa yang aku baca?" Rasulullah SAW menjawab, "Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Yang artinya, "Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang meminta ampunan, maka ampunilah aku." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Saudaraku, semoga Allah selalu memberkahi kita dan memberikan kemudahan untuk mengerjakan ketaatan kepadanya. Jika engkau mengetahui kapan malam Lailatul Qadar, maka hendaklah engkau memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak perlu. Dan dianjurkan untuk memperbanyak ibadah serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan meningkatkan ketaatan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sekiranya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.